Kaitannya dengan, ini yang terakhir ya Pak Karni ya, kaitannya dengan, kalau ini urusannya agak personal ya, saya nggak berani nanya ke Mas Kaisang soalnya. Jadi memang betul ya, Mbak Iriana itu saat ini sedang mengandung ya, Mbak Iriana itu saat ini sedang mengandung ya, Mbak Iriana itu saat ini sedang mengandung ya, dan memang betul saya juga sudah dengar, Mbak Iriana, mohon maaf, Mbak Erina Gundono ya, sedang mengandung ya, dan jadi dimaafin ya, dan memang benar saya juga sudah mendengar ya dari jajaran pengurus DPP PSI bahwa beliau akan melanjutkan studinya Prof Karni ke Amerika Serikat, dan memang benar bahwa Mas Kaisang bisa saja menemani sang istri untuk ke Amerika Serikat. Ada momen lucu saat Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia, Dede Prayudi, keliru menyebut istri Kaisang Pangarep, Erina Gundono, dengan nama Iriana dalam dialog yang digelar di Indonesian Liars Club. Dede Prayudi, atau yang biasa dipanggil Uki, mencoba menjelaskan bahwa istri Ketua Umum partai mereka, Kaisang Pangarep, sedang hamil dan berencana akan meneruskan pendidikan di Amerika. Namun Uki malah keliru menyebut Erina Gundono dengan menyebut nama ibu Kaisang yang sedang hamil. Kontan saja hal tersebut membuat narasumber Indonesian Liars Club tertawa terbahak-bahak. Tapi yang pasti kalau ngomong hipokrit, saya pikir itu udah sangat subjektif ya Bang ya. Enggak. Di satu sisi Abang bilang menjaga demokrasi, tapi di forum demokrasi yang resmi semacam sidang paripurna ada yang suka mati-matiin mic ya kan? Enggak ada. Hah? Nggak ada? Enggak ada dong. Abang nggak ikutan Maksudnya Mbak Puan kan? Maksudnya nggak bilang gitu loh. Ya nggak Pak Presiden. Puan. Di kabinet bayangan ini kan ada juga yang lain yang suka mati-matiin mic. Karena belum pernah DPR, jadi melihatnya dari jauh. Saya nanti Mbak Grace bisa tanya teman-teman. Ini kita di kabinet bayangan loh Bang. Loh iya, Abang pernah juga mati mic kan waktu itu kan? Memang itu automatically per 5 menit dia mati tuh. Apalagi karena durasi pidato Abang biasanya 7,5 menit kan? Ya, durasi pidato kita bisa Defisit 15 menit. kan? 5 menit udah ini dia. Oh dia 5 menit emang mati sendiri itu 5 mic, menit Bang? mati sendiri. Juru bicara istana, Grace Natali, mencoba menyindir Ketua DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Puan Maharani. Namun, sindiran Grace tersebut langsung diperjelas oleh politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Masinton Pasaribu. Mendengar pernyataan dari Masinton, Grace Natali langsung pura-pura mengelak. Ia mengatakan bahwa ia tidak sedang menunjuk Puan Maharani. Yang paripurna ada yang suka mati-matiin mic ya kan? Enggak ada. Hah? Nggak ada? Enggak ada dong. Abang nggak ikutan Maksudnya Mbak Puan kan? Maksudnya nggak bilang gitu loh. Ya nggak Pak maksudnya Mbak Presiden. Puan. Di kabinet bayangan ini kan ada juga yang lain yang suka mati-matiin mic. Karena belum pernah DPR, jadi melihatnya dari jauh. Saya Namun Masinton terus melanjutkan, Grace tidak pernah menjadi DPR RI, sehingga ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mikrofon yang ada di DPR RI mati secara otomatis setelah 5 menit. Artinya bukan Ketua DPR RI Puan Maharani yang mematikan mic tersebut. nanti Mbak Grace bisa tanya teman-teman. Ini kita di kabinet bayangan loh Bang. Loh iya, Abang pernah juga mati mic kan waktu itu kan? Memang itu automatically per 5 menit dia mati tuh, Apalagi karena udah durasi pidato Abang biasanya 7,5 menit kan? Ya, durasi pidato kita bisa Defisit 15 menit. kan? 5 menit udah ini dia. Oh dia 5 menit emang mati sendiri itu 5 mic, menit Bang? mati sendiri. Ya ditanya beliau dong, masa nanya saya. Harapan kami sebagai warga negara, ya mudah-mudahan ini tetap berlanjut terus sampai yang dilakukan. Dan oleh yang Pak Jokowi. bisa saya tambahkan ya, sejauh ini sejak proses kampanye sampai beliau terpilih ya, komitmen sustainability ya, keberlanjutan program-program Pak Jokowi itu 100% dilaksanakan oleh Pak Prabowo maupun Mas Gibran, termasuk IKN. Jadi nggak boleh ada keraguan politik bahwa dua pimpinan pucuk kita itu akan meneruskan IKN seperti yang direncanakan pada saat Pak itu. Prabowo mau berkantor sini nggak? Insya Allah ya. Silakan tanya ke beliau konfirmasi. Ya. Ini orang politik loh. Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni, yang juga politisi PSI, belum lama ini menuai sorotan gara-gara adab saat menyela Menteri PUPR Basuki Hadimulyono ketika berbicara dengan awak media di kawasan IKN. Kejadian itu bermula ketika Menteri PUPR Basuki Hadimulyono ditanya oleh awak media mengenai apakah Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan berkantor di kawasan IKN. Ya ditanya beliau dong, masa nanya saya. Harapan kami sebagai warga negara, ya
mudah-mudahan ini tetap berlanjut terus apa yang dilakukan Dan oleh yang Pak Jokowi. bisa saya tambahkan ya, sejauh ini sejak proses kampanye sampai beliau terpilih ya, komitmen sustainability ya, keberlanjutan program-program Pak Jokowi itu 100% dilaksanakan oleh Pak Prabowo maupun Mas Gibran, termasuk IKN. Jadi nggak boleh ada keraguan politik bahwa dua pimpinan pucuk kita itu akan meneruskan IKN seperti yang direncanakan pada saat Pak ini. Prabowo mau berkantor sini nggak? Insya Allah ya. Silakan tanya ke beliau konfirmasi ya. Ini orang Oke. politik loh. Salah satu tangan kanan Jokowi yang akrab disapa Pak Bas itu merespon dengan berupaya memberikan penjelasan. Namun, belum selesai Pak Bas memberikan keterangan, Raja Juli Antoni memotong. Ia mengatakan, yang bisa ditambahkan sejauh ini, sejak proses kampanye hingga terpilih, komitmen sustainability keberlanjutan program Pak Jokowi 100% dilanjutkan Pak Prabowo termasuk IKN. Jadi tidak ada keraguan politik tidak meneruskan IKN. Insya Allah bisa ditanyakan langsung kepada Pak Prabowo. Sorotan pun belakangan tertuju pada adab yang diperlihatkan oleh Raja Juli Antoni. Tidak sedikit di antara publik yang menyayangkan sikapnya ketika menyela penjelasan Basuki. Jawa Tengah maupun Jakarta, tapi banyak juga yang merasa Kaisang ini apalagi di Jawa Tengah kursinya hanya 2. Ya, belum cocok lah untuk maju. Saya rasa gini, kalau sampai Kaisang maju berarti sudah ada yang usung. Dan kita butuh 24 kursi kan. Berarti ada partai yang mengusung. Kalau enggak ya kita nggak mungkin maju kan. Jadi saya rasa ini pertanyaan yang sangat agak bodoh ya untuk seorang yang sudah biasa berpolitik. Karena kita tahu lah kalau orang maju pasti ada yang usung. Begitu. Jadi ya dengan segala hormat ya, itu pertanyaan yang saya juga bingung mau jawabnya gimana ya. Udah pasti ada yang usung dong, berarti kan cukup kursi. Dan berarti memang ada potensi yang mau mengusung pasti melihat potensi.